Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Yeah, I'm afraid that my explanation in Zoom meeting uh, on Tuesday is not clear enough, so I make this video. Jadi Miss khawatir gitu ya, penjelasan Miss di Zoom kemarin tidak jelas karena koneksinya kurang baik. So Miss bikin lagi video penjelasan tentang topik keempat. So let's start our discussion, and the topic is about preposition, pronoun, and verb. Here is the slide. Okay, wait a second. Yes. Yes, here is the slide, guys. Sorry. The topic in the fourth meeting is about preposition, pronoun, and verb. Yeah. First, preposition. Preposition means kata depan, ya. Preposition itu seperti apa aja? Sebelumnya, preposition can be divided into two, bisa dibagi ke dalam dua. The first one is preposition of time and preposition of place. Jadi kata depan untuk waktu dan kata depan untuk tempat, ya. For preposition of time, we will focus on three prepositions. The first one is at, on, dan in, ya. Preposisi waktunya kita akan berfokus ketiga ini, and preposition of place itu ada banyak, selain ada at, on, in, ada both, beside, between, and so on, ya. Oke, kita langsung ke preposition of time. Alright, preposition of time ada at, in, dan on. Jadi kalau dijelaskan, at itu adalah preposition untuk waktu yang lebih singkat, ya, lebih singkat. For example, exact time. Jadi exact time waktu yang lebih spesifik, misalkan at 10 o'clock gitu ya, at 400 hours gitu ya. Jadi waktu atau jam itu menggunakan at. Jam 5 sore at 5 p.m. gitu ya. And then meal time. Waktu makan misalkan at lunch time, at tea time, at dinner time gitu ya. And other points of time, contoh waktu lain misalkan at dawn, waktu subuh, at noon, waktu sore hari, at midnight gitu ya, di tengah malam. Festivals, nah kalau seperti Christmas gitu ya, itu kita menggunakan at Christmas gitu ya. And then ada juga untuk umur, usia gitu ya, age, yaitu misalkan di umur ke 10 tahun misalkan at the age of 10, atau di sini at the age of 27, atau at 14 saja itu juga bisa. Nah, selain itu ada juga waktu tambahan misalkan at this time, at that time, itu pakai at. Oke. Nah, sekarang kita ke on, preposition on. Kalau on itu waktunya agak sedikit lebih panjang, tapi nggak terlalu panjang, yaitu dimulai dari hari, gitu ya, hari. For example, on Monday, gitu ya, itu pakai on kalau hari. On Monday, on Friday, on Saturday, gitu ya. Kemudian parts of the day, bagian dari hari, misalkan on Monday morning, on Friday evening, gitu ya. And then dates, tanggal. Tanggal itu on June 1st, on 21st March gitu ya. Tanggal pokoknya pakai on. Kemudian hari dan tanggal juga pakai on. On Monday, June 1st misalkan. Kemudian particular occasion, kesempatan tertentu, misalkan on that day, on that evening gitu ya. And then anniversary, anniversary seperti birthday juga, perayaan gitu ya, menggunakan on my birthday, on my anniversary day misalkan gitu. And then festival, nah festival kalau Christmas tadi kan pakai at, tapi kalau Christmas day itu pakai on Christmas day, on New Year's day misalkan ya, itu pakai on. Itu ya. Nah, kalau in itu sebetulnya untuk waktu yang lebih panjang lagi, seperti tahun gitu ya.
ada bagian dari hari juga, misalkan in the evening, in the morning gitu ya. Jadi kalau bagian hari itu memang beda-beda. Kalau midnight at midnight, kalau morning in the morning gitu ya. Noon juga at noon gitu ya. Itu memang sudah ada pasangannya gitu ya. Nah kemudian yang lebih spesifik lagi ya tadi in itu biasa digunakan untuk bulan. In March, in September, tahun, in 1990, in 1948 gitu ya. Seasons, musim, misalkan in the spring, in the winter, in autumn gitu ya. Kemudian centuries, abad juga. In the 19th century, festivals. Nah, kalau Ramadan kita menggunakan in Ramadan, in Easter week gitu ya. And period of time, misalkan at that in that time, in that age, in the holiday ya. Seperti itu gitu ya. Oke, now itu saja tentang preposition of time. Sekarang kita ke preposition of place. Nah, kalau preposition of place, kita kan biasanya menggunakan di gitu ya. Misalkan saya membaca di perpustakaan, saya berenang di kolam renang. Nah, di dalam bahasa Inggris itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan in, ada at, ada on gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan membedakan dulu preposition of place yang 3, in, at, dan on. Jadi in itu artinya di dalam, ya, di dalam. Misalkan in a room, di dalam ruangan, in a building, di dalam gedung, in a box, di dalam kotak, in a country, di dalam sebuah negara, in a town or city, di dalam sebuah kota, gitu ya, in a garden, dalam kebun, in the book, di dalam buku, in the mirror, di dalam kaca, and in the picture, di dalam gambar, seperti itu ya. Now, let's see the example. Kita lihat contoh kalimatnya. There is no one in the room. Ya, tidak ada seorang pun in the room, di ruangan. Atau misalkan, I have a friend who lives in a small village in the mountain. Ya, saya memiliki teman yang tinggal di desa kecil. Jadi village itu menggunakan in a small village, dan gunung pun in the mountains gitu ya. Nah, contoh lain, look at those people swimming in the pool gitu ya. Lihat orang-orang itu yang berenang di dalam kolam renang. In, pakai in ya. Pool juga. Oke, sekarang let's go on. At. Nah, kalau preposition of place at itu shows an exact position. Jadi menunjukkan posisi yang lebih spesifik gitu ya. Atau particular place, events, and place. Ya, atau menunjukkan event tertentu atau tempat tertentu di mana kamu melakukan kegiatan yang tipikal gitu ya. Contohnya kalau nonton pasti di bioskop gitu ya, nonton film biasanya gitu ya. At the cinema berarti pakai at. Terus kalau study pasti at school gitu ya, atau at university pakai at. Dan work at work gitu ya, di tempat kerja. Nah, contoh lain misalkan at digunakan at the bus stop, di tempat pemberhentian bis. Itu kan spesifik ya tempatnya. At the bus stop, at the door. Nah, at the door itu berarti kan di pintu. Spesifik di situ ya, di pintu. At the window, di jendela gitu ya. And then at the end of the street, di ujung jalan. Di ujung jalan itu kan spesifik, di ujung jalan gitu. And then at the top of the page, halaman di bagian atas halaman itu pakai at the top of page, at the bottom of page, di bawah halaman, at a concert gitu ya, di sebuah konser, atau at the party, itu kan event ya, event tertentu. And then at a cinema tadi, at work, at university. Sekarang kita lihat di contoh kalimatnya. Who is the man standing at the bus stop? Siapa pria yang berdiri di tempat pemberhentian bis? At the bus stop, gitu ya. Atau at the door, yang berdiri di pintu. At the window, yang berdiri di jendela, gitu ya. Atau contoh lain, Angela's house is the white one at the end of the street. Rumah Angela adalah yang
berwarna putih atau rumah yang berwarna putih di ujung jalan. Itu menggunakan at the end of the street. Seperti itu. Ya. Oke, next. On. Nah, perbedaannya kalau on itu kan di atas dan clue-nya adalah above something ya, above something and touching it. Artinya di atas dan harus nempel gitu ya di atasnya itu. For example, on the ceiling ya di atap gitu ya. Atau di langit-langit ya. Jadi nempel. And then on the wall di dinding dan itu harus nempel ya. Misalkan I have the picture on the wall. Nah, itu nempel. And then on the door. Nah, bedanya kalau tadi at the door dengan on the door, bedanya apa? Kalau at itu kan berdiri at the door. Kalau on the door berarti nempel ke pintunya gitu ya. Kita nggak bisa bilang I stand on the door. Kita nggak bisa berdiri di atas apa pintu gitu ya, nempel ke pintu nggak bisa, tapi at the door kalau itu. Kalau ini on the door-nya misalkan I stick some sticker on the door gitu ya, saya menempelkan stiker di atas pintu gitu ya. Oke, on the door, and then on the floor itu pun nempel ya, on the table, on her nose, on a page. Nah bedanya kalau on page itu biasanya halaman ya, halaman berapa? On page 100 misalkan, and then on an island. Okay, now let's see the example. I sat on the floor. Saya duduk di atas lantai atau on the ground di atas tanah, on the grass di atas rumput, on a chair di atas kursi dan itu semuanya nempel ya. And then there's a dirty mark on the wall. Ada kotoran gitu ya, bercak kotor gitu ya di dinding gitu. So have you seen the notice on the notice board? Apakah kamu sudah melihat papan pengumuman, melihat pengumuman di papan pengumuman on the notice board gitu ya, papan pengumuman nempel di pengumuman itu nempel di papan pengumuman gitu ya, atau on the door. Oke, gitu ya. Nah, and then there are the other preposition of place. Ada preposition of place yang lain. Yang pertama, by, next, beside, near. Itu artinya di samping ya, beside, di samping. Oke, for example, the girl who lives by atau next to atau beside my house is so beautiful and friendly. Ya, perempuan yang tinggal di samping rumah saya itu sangat cantik dan ramah. And then between itu harus di antara dua ya. The town lies halfway between Rome and Florence gitu ya. Kota itu terletak setengah di antara Roma dan juga Florence. Behind itu di belakang ya. I hung my coat behind the door. Ya. In front of di depan ya. Dan ini contohnya. She started talking to the man in front of her. And then contoh preposition yang lain adalah under. Nah, kalau under itu kan di bawah. Dan clue-nya itu or covered by. Jadi harus tertutupi gitu ya, tertutupi. Under itu. Berbeda dengan below. Nah, kalau below itu di bawah tapi belum tentu tidak menutupi gitu ya. For example, kalau under, the cat is under the chair. Kucing itu ada di bawah kursi gitu ya, dan kalau dia berada di bawah kursi pasti tertutupi sama kursinya ya. Kita makanya menggunakan under the chair. Nah, kalau below itu di bawah tapi tidak tertutupi. For example, Johnny's apartment is below Jessica's. Apartemen Johnny itu berada di bawah apartemen Jessica. Itu kan tidak tertutupi ya. Jadi itu pembeda antara under dan below. Under tertutupi ya. And then the next one is opposite atau across. Itu kan di seberang gitu ya. For example, we are in the building opposite the government office. Kita ada di bangunan seberang kota, seberang kantor pemerintahan gitu ya. Kantor pemerintah. Oke, next. Over. Nah, over pun sebetulnya sama di atas, tapi over itu ada lebih banyak penggunaannya. Pertama,
ya artinya di atas atau higher than something, lebih tinggi dari dari sesuatu. Ya, contohnya she held the umbrella over both of us. Dia memegang payung di atas kita berdua, over gitu ya. And then ada more than, lebih dari. Misalkan most of the carpets are over $100 ya. Kebanyakan karpet itu lebih dari $100. Itu over itu lebih dari gitu ya. Across from one side to the other side. Jadi ini nyebrang gitu ya, melintas gitu ya. Misalkan I walked over the bridge. Saya berjalan melewati jembatan. Itu kan dari sisi satu ke sisi lain ya, berarti melewati jembatan. And then overcoming an obstacle. Nah, kalau ini misalkan she jump over the gate. Dia melompat melewati pagar. Melewati pagar itu over ya, melintasi atau melewati pakai over. Nah, kemudian ada juga above. Kalau above itu kan di atas juga ya. Tapi kalau tadi kan under itu menutupi, below tidak menutupi. Nah, kalau ini above itu tidak menutupi, di atas dan tidak menutupi. Misalkan there is a mirror above the wash basin. Ada kaca di atas tempat cuci tangan. Kacanya tidak menutupi tempat cuci tangan kan ya, karena kan sejajar gitu. Nah, iya, jadi itu above. And then on the right itu sebelah kanan, on the left itu sebelah kiri. Ya, ingat pakai on, bukan in, tapi on the right, on the left side gitu. Oke, next. Itu adalah tentang preposition ya, banyak ya. Ada preposition of place dan juga preposition of time. Sekarang kita beranjak ke pronoun. What is pronoun? Pronoun itu adalah kata ganti ya. Kata ganti misalkan seperti he, she, it, pasti udah pada tahu lah ya. Nah, dan klasifikasi pronoun itu sebetulnya lebih banyak lagi gitu ya. And here are the classification. Pertama, pronoun itu bisa spesifik, bisa indefinite ya. Spesifik itu bisa dibagi ke sentral, dan sentral itu bisa dibagi lagi menjadi personal, refleksif, reciprocal, possessive gitu ya. Dan spesifik itu bisa dibagi lagi selain sentral menjadi relatif, interrogatif, ada demonstratif, spesifik gitu ya. Nah, kalau indefinite berarti tidak spesifik ya, universal, partitive, ada quantifying. Oke, nah sekarang kita langsung ke jenis yang pertama, personal. Spesifik pronoun ya, yang spesifik. Oke, spesifik pronoun itu berarti ya spesifik ya. Kalau kita tahu Ayu Widai itu adalah personal pronoun ya, sebagai subjek dan ini sebagai objeknya. Miss tahu pasti kalian udah pada hafal banget ya dari SD mungkin. Nah, itu kan personal ya. Nah, kalau refleksif kan seperti myself, ourselves, yourself, dan lain sebagainya. Kemudian kalau possessive itu ada yang determiner saja, seperti my, your, dan ini kalau determiner ya, yang ini possessive determiner harus diikuti kata benda. Misalkan my hand, your book. Nah, kalau nominal ini tidak boleh diikuti kata benda. Misalkan this is my book, that is yours gitu ya, gak boleh yours book, gak boleh. Oke, next. Ini contoh spesifik pronoun, contoh kalimatnya ya. Untuk refleksi pronoun misalkan she saw herself in the mirror. Dia melihat dirinya sendiri di kaca. Herself. Disatukan ya herself-nya. And then ada reciprocal. They help each other. Mereka membantu satu sama lain. And then possessive pronoun. Misalkan he stood at the door with his hat. With his hat ya. Itu his diikuti oleh kata benda. Nah, kalau yang posesif satu lagi, it is Mary's book and this is mine. Nah, kalau ini mine nominal ya, berarti ini tidak boleh diikuti oleh kata benda lagi. And then demonstrative pronoun. This is a pen, that is a pen. Ya, kalau this dan that ini adalah singular. Nah, kalau benda yang ditunjuknya itu banyak, misalkan
saya suka gambar-gambar ini. Jadi I like these pictures. Ini these menunjukkan banyak. These pictures better than those pictures. Those juga menunjukkan banyak daripada gambar-gambar itu. Okay, next. Alright, and here are indefinite pronoun. Ini adalah kata ganti yang indefinite, ya, tidak spesifik. Misalkan everybody, everyone, each, everything, gitu ya. Everywhere. Nah, ini berarti ya yang menggunakan kata every dan each itu untuk countable noun, ya, dan singular, ya. Kemudian untuk yang pluralnya ada all, both, ya. Ini menggunakan kalau diganti juga sebagai they gitu ya. All, both itu adalah untuk plural. Dan selain itu ada juga yang somebody, something, someone itu singular juga. Ya. Atau an misalkan. Nah, atau an gitu ya, misalkan a book itu kan singular ya. Nah, kalau indefinite pronoun some itu untuk plural. Anybody, anyone, anything itu singular lagi. Kalau either dan any juga masih singular ya. Dan misalkan ini untuk either, any ada yang plural juga nanti ya, Miss kasih tahu perbedaannya. And then ada no one, nobody, nothing itu singular. Non juga singular, neither juga singular. Nah, kemudian non ada juga yang untuk plural. No juga bisa digunakan untuk plural. Nah, untuk plural yang lain adalah many, few, several, enough. Ini kan many banyak, few itu beberapa, several juga beberapa. Much, enough itu cukup ya. Nah, kemudian ini adalah pronoun untuk uncountable, misalkan it, bla bla bla, all atau all, some, any, none, much untuk banyaknya ya, little untuk sedikit, yang uncountable, dan enough. Oke, next. Nah, ini adalah lebih detailnya lagi ya, all. Jadi all may refer to persons or things expressing unity or collectiveness. Ya, jadi all itu menunjukkan seseorang, menunjukkan orang atau benda, dan menunjukkan kesatuan. All, semua gitu ya. Semua kesatuan atau collectiveness kan. And can be used as pronoun or as adjective. Jadi all itu bisa digunakan sebagai pronoun, bisa digunakan sebagai adjektif di dalam singular ataupun plural. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Pertama, all sebagai pronoun dengan arti everything, semua. All is lost. All is lost. Semuanya hilang gitu ya. Dan ini kenapa menggunakan is? Mungkin benda yang dituju adalah uncountable. Kan kalau uncountable itu harus pakai singular verb ya, berarti is ya. Ini sebagai pronoun all-nya. Dan ini sebagai adjective yang berarti the whole, semua. Keseluruhan gitu ya. All the money is spent. Semua uangnya itu dihabiskan. All the money. All di situ sebagai adjective ya. Kenapa di sini pakai is? Karena money adalah uncountable, dan uncountable noun itu selalu diikuti oleh verb yang singular is gitu ya. Kemudian it is used in the plural as adjective or as pronoun. All juga digunakan dalam bentuk plural, baik sebagai adjective ataupun pronoun. Contohnya, all the students. Nah, karena students-nya plural dan countable, makanya verbnya were present, gitu ya. Atau all are welcome, itu sebagai pronoun, gitu ya. Oke, intinya kalau adjektif itu berarti all-nya, setelah all itu diikuti oleh kata benda lain. Kalau all saja, kemudian verb itu berarti sebagai pronoun gitu ya. Oke, next. All dan every. Nah, kalau all
often has the meaning of every. Jadi all sering memiliki arti setiap gitu ya. And the constructions itu polanya atau rumusnya kalau all biasanya digunakan diikuti oleh plural verb. Kalau every diikuti oleh singular verb. Contohnya, all the people were cheering loudly. Semua orang were cheering, yang bersorak-sorai dengan lantangnya. And then everybody. Nah, kalau everybody itu harus singular, berarti was. Okay, and then contoh yang lain, the explosion broke all the windows. Ledakan itu memecahkan all the windows, ya, karena windows itu banyak, all the windows, semua jendela, makanya windowsnya pakai S, all the windows. Then the explosion broke every window. Ledakan itu memecahkan setiap kaca, berarti nggak pakai S, every window, gitu ya. Pokoknya kalau every itu singular. Next. Ini sama. Nah, each dan every. Nah, each and every refer to the members taken one by one. Ya, jadi each itu masing-masing ya. Masing-masing, jadi ya menunjukkan setiap gitu ya, setiap anggota gitu. And each can be pronoun or a determiner adjective and followed by singular verb. Di each itu bisa menjadi pronoun atau determiner adjective dan diikuti oleh singular verb. Kita lihat contohnya. Each sebagai pronoun, each of the boys has done his work, gitu ya. Masing-masing anak telah menyelesaikan kerjanya. Each of the boys has, meskipun itu kan yang telah menyelesaikan kerjanya itu banyak kan anak-anaknya, tapi karena each masing-masing dan singular pakai has gitu ya. Intinya gini aja, yang terpenting kalian tahu each itu menunjukkan singular atau plural, kemudian every gitu ya, itu menunjukkan singular atau pluralnya gitu ya. Jadi kita akan langsung bahas ke kalimatnya gitu ya. Tadi udah has itu singular verb ya. Nah, contoh lain misalkan everyone. Nah, everyone knows ya that Rome is the capital of Italy. Gitu ya. Semua orang tahu bahwa Roma itu adalah ibu kota dari Italia. Ya, karena everyone itu dianggapnya singular, makanya verbnya pakai s, knows gitu. Next, both. Kalau both itu kan kedua ya, jadi plural, makanya verbnya pun harus plural. Contohnya, kita langsung ke contoh. I have two brothers. They are both engineers. Okay. Saya punya dua saudara dan mereka keduanya adalah seorang teknisi. Nah, both engineers ya. Makanya di sini pakai s setelah both ya, engineers. Nah, contoh lain misalkan both men, ini bisa pakai the juga, both men are found guilty. Kedua yaitu kedapati bersalah gitu ya. Were karena plural. Contoh lain, the book is both useful and amusing. Buku itu bermanfaat dan juga menghibur. Jadi ini bisa juga sebagai adverbial ya setelah to be. Jadi the book is both useful and amusing. Misalkan mau di Ayunda is both beautiful and intelligent. Gitu. Okay, next. Oke, nah tadi kita sudah panjang lebar membicarakan tentang pronoun ya atau kata ganti. Nah, sekarang kita akan beranjak ke verb. Verb itu adalah kata kerja. Nah, sekarang kita lihat kinds of verb. Jadi jenis verb itu secara umum ada lexical verb, ada auxiliary verb. Lexical verb itu adalah form an open class. It means that new lexical verb may be formed and added to already existing number of many thousand of verb. Ya, jadi lexical verb itu adalah bentuk klasifikasi kata kerja yang terbuka, yang bisa selalu saja bertambah gitu ya. Jadi kalau kalian lihat kamus bahasa Inggris itu kan versi
yang terbarunya pasti jumlah katanya bertambah, gitu ya. Contohnya, mungkin 20 tahun ke belakang belum ada kata blogging, gitu ya, blog, belum ada kata Google, gitu ya. Kalau sekarang kan kita we can say I am googling some information in the internet, gitu ya. Jadi googling itu ya mencari informasi di Google, gitu kan. Jadi Google itu adalah menjadi lexical verb, gitu ya. Contohnya, contoh lexical verb adalah seperti organize, organizing, organization, organizer. Nah, ini kan satu kata, satu rumpun kata, gitu ya, dari organize, organizing, organization, organizer. Oke. Next, ada auxiliary verb. Nah, auxiliary verb itu apa? Represent a closed system. It means that their member is fixed and no new auxiliary verb can be added. Nah, kalau auxiliary verb itu tertutup sistemnya, jadi tidak ada kata baru, gitu ya. Tidak ada auxiliary verb yang baru. Auxiliary verb itu seperti apa? Seperti do, be. Do itu do, ada do, does, did. Berarti be itu ada was, were, am, is, gitu ya. Ada have, ada has, dan modals, ya. Ini modalsnya. Dari dulu zaman nenek moyang, gitu ya, dari masa penjajahan Inggris sampai sekarang auxiliary verb itu sama, tidak bertambah, gitu ya. Itu saja. Nah, kemudian verbal forms, bentuk-bentuk verb itu dan verb phrase ada apa aja. Jadi kalau bahasa Inggris kalian kan tadi seperti tadi kata dasarnya verb base-nya adalah organize, ya. Organize, orangnya menjadi organizer, gitu ya. Terus bentuk ing-nya organizing. Terus kata bendanya organization. Jadi itu merupakan satu rumpun, masih satu rumpun kata, gitu ya. Dan itu memang ada bentukannya, gitu ya. Jadi many English verbs have 5 forms. Jadi untuk kata bahasa Inggris itu kebanyakan memiliki 5 bentuk. Pertama ada base form, the base form, the S form. The base form itu dasar, ya, bentuk dasar. The S form itu bentuk yang ditambahkan S. The past form yaitu bentuk verb kedua, ya. And the ing participle yang verb yang ditambahkan ing, dan the ed participle ditambahkan ed, ya. For example, the base form bentuk dasar seperti write, ya. S formnya adalah menjadi writes. Past formnya menjadi wrote, ya, menjadi wrote. Bentuk keduanya wrote kan. Ing participalnya menjadi writing. Ed participalnya menjadi written, bukan written ya, tapi kan write, wrote, written, gitu ya. Verb tiganya menjadi written. Oke, contoh lain develop, menjadi bentuk S formnya develops. Ini past formnya developed, ing formnya menjadi developing. Ini satu ya n-nya, and then developed. Ini ed formnya. And so on, ya. Jadi bentuk bahasa Inggris, kata kerja bahasa Inggris itu bisa menjadi minimal 5 bentuk seperti ini. Oke, next. Nah, ini kita bikin kalimatnya, ya. Base form nih, misalkan call, ya. All the present tense, jadi semua present tense, misalkan we call every day, gitu ya. Present tense, nanti kita akan bahas lebih jauh mengenai present tense atau tenses ya di beberapa pertemuan selanjutnya, gitu ya. Intinya kalau present tense, ini example ya, example. We call every day. Kalau imperatif kan call at once. Kata kerjanya di depan, call at once. Kalau subjunctive, he demanded that she call and see him. Meminta, menyuruhkan, he demand that she call and see him. Kalau bare infinitive, di sini he may call.
Atau kalau to infinitive, he wants her to call. Kalau to infinitive pakai to ya. He wants her to call. Gitu ya. Jadi intinya base form itu ada yang pakai to, kan di sini ada yang tanpa to, ada kalau imperatif di depan kayak gitu ya. Ini perubahan-perubahannya sih. Kemudian kalau S form itu biasanya kan tadi calls ya, dan third person present tense. Present tense ya, ini tense pakai S. He calls every day. He calls someone every day misalkan ya. He calls his girlfriend every day. Dia nelpon pacarnya tiap hari misalkan. Kita harus pakai S. He calls ya, karena orang ketiga. He dan present tense ya. And then past itu called. Misalkan he called yesterday. Ya, bentuknya seperti ini. Inform, calling. Yaitu digunakan untuk progressive tense atau present continuous. Misalkan he is calling in the moment. Gitu ya. And then kita langsung ke bawah. Kalau ed participle yaitu called, contohnya digunakan di saat perfect tense. Present perfect tense, misalkan he has called his mom. Atau passive voice, he is called by Jack ya. Jadi intinya bentuk-bentuk 5 dasar di sini digunakan di tenses yang berbeda-beda dan digunakan di bentuk kalimat lain gitu ya. Dan itu semuanya digunakan. Oke, further inflectional spelling rules. Nah, ini aturan cara pelafalan, cara pengejaan yang lain. Misalkan doubling of consonant. Kalau kita mau kan berhenti stop, dua-duanya itu menjadi tambahkan ed, tapi kayaknya harus double stopped gitu ya. Atau informnya juga stopping ya. Permit, permitted, permitting. Ada submit, submitted, submitting gitu ya, double tap. And then treatment of Y. Nah, kalau Y itu berbeda-beda ya perubahannya. Misalkan kalau menggunakan S form, bentuk S menjadi carries, berubah menjadi Y dulu ya, tambahkan ES, carries. And then kalau ed form menjadi carried ya, tetap Y-nya berubah jadi Y gitu ya. Tapi kalau inform, caring tetap pakai Y gitu ya, caring seperti ini. Nah, kalau late, lay menjadi late, pay menjadi paid ya, tetap berubah, Y-nya dirubah menjadi I. Kalau die, nah ini kalau die menjadi dying. Die di sini kan mewarnai ya, die, dying. Lie, berbohong, lying. Lying menjadi seperti ini bentukannya. Oke, and then deletion of E. Nah, misalkan shave. Ini kan shave itu nyukur ya. Jadi shaving. Informnya shaving. Gak mungkin ini tetap ada kan aneh ya. Jadi shaving. Nah, ini bentuk ke ed form atau past formnya shaved gitu ya. Ini tinggal tambahkan D saja. Oke, nah kemudian yang bentuk E, double E ya, agree, informnya agreeing. Kalau past formnya agreed, tinggal tambahkan D. Die tadi, dying, died. Oke, next, irregular lexical verb. Oke, ya, jadi tadi kan ada lexical verb itu ada yang regular, ada irregular. Kalau regular itu sebetulnya kan ditambahkan ed ya, present tense, misalkan watch, past tense-nya menjadi watch, tambahkan ed. Kemudian apalagi, misalkan clean, cleaned gitu ya. Tapi ada juga yang irregular. Irregular seperti apa? Yaitu differ from regular verb in the past form or in the end in the ed participle form or in both these forms ya. Intinya irregular lexical verb itu perubahan past form dan
Ya, pas verb kedua dan ketiganya itu berbeda. Tidak ditambahkan ed, tapi bentuknya beda-beda. Misalkan kalau write menjadi wrote, written. Kalau sing, sang, sang. Kalau sit, sit. Kalau sit, set. Sit, set, set ya. Kalau cut, 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 cut. Terus apa lagi? Drink, 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 drang. Jadi itu bentukannya beda-beda. Jadi harus hafal kalau perubahan irregular verb itu. Kemudian ada some lexical verb have both the regular and the irregular forms. Ini ada beberapa verb yang irregular dan juga regular juga. Contohnya learned, ya. Kalau learned pas formnya ditambahkan ed bisa, atau learned pakai nt juga bisa. Jadi itu double gitu ya. Ada yang bentuk regular dan irregular. Okay, next. Nah, do, be, have. Nah, verb do, be, have itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi kan kalau do itu seperti do you like chocolate gitu ya. Atau kalau be itu kan ada am, is, are, dan lain sebagainya. Kalau have bentuk lainnya ada has dan juga had gitu ya. Nah, itu sebetulnya termasuk ke dalam auxiliary ya, auxiliary verb. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya karena ini pembahasannya panjang lagi gitu ya, makanya disimpan di pembahasan khusus. Okay, next. Nah, ini juga ini ada modal auxiliary. Nah, ada auxiliary verb, ada modal auxiliary. Jadi modal tadi kan udah disebutkan ya, kalau modal itu ada apa aja? Ada can, could, should, must, will gitu ya. Itu kan modals. Artinya beda-beda. Kalau can dapat, should harus, apalagi may mungkin atau boleh gitu ya. Dan itu sebagai auxiliary. Nah, itu sebetulnya modal auxiliary juga akan dibahas di beberapa pertemuan setelah UTS kalau nggak salah ya. Jadi modal auxiliary juga kita akan bahas lebih dalam di pertemuan nanti. Okay, thank you. So, yeah, that's all about preposition, pronoun, and verb ya. Jadi untuk penjelasan lebih mendalam tentang verb itu memang dipecah-pecah lagi karena memang luas verb itu. Secara umum tadi sudah disebutkan ada lexical dan ada juga auxiliary verb, dan verb juga ada yang regular dan irregular ya. Dan ada juga 5 basic form, ada base form, s form, ing form, past form gitu ya, dan ed participle. Okay, so guys, thank you so much for watching this video. I hope you can understand the material very well. If you have any question, don't hesitate to ask me. Ya, kalau ada yang masih kurang jelas atau kurang mengerti, jangan ragu-ragu untuk bertanya. Bisa, you can ask me on WhatsApp group. Okay, thank you so much. Don't forget to subscribe and like this video. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.